F berusia 32 tahun, didiagnosa medis HIV/AIDS. Nyonya R sudah 6 hari menjalani perawatan di ruang isolasi RSAL Dr. Amlan Surabaya setelah sebelumnya sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Islam Jemur Sari selama 14 hari. Pada hari Jumat tanggal 28 April 2017, perawat melakukan pemantauan pada Nyonya R. Nyonya R mengeluh badannya bertambah lemas dan suhunya bertambah tinggi. Kemudian pada jam 11.00 waktu Indonesia Barat, dokter melakukan visit. Perawat menyampaikan hasil pengkajian terakhir yang dilakukan 15 menit sebelum dokter visit dengan metode SBAR. Dokter, ini saya mau menyampaikan hasil pengkajian pada Nyonya R. Nyonya R saat ini mengeluh keadaannya lemas, semakin lemas, mualnya bertambah mual dan suhu tubuhnya semakin tinggi. Nggak muntah kan tadi? Hanya mual saja. Iya. Terus Pusing? ya, pusing. Oke, lanjut. Setelah itu kan kemarin dokter memberikan advis untuk mengganti paracetamol via IV ke oral. Tetapi sekarang suhu tubuhnya makin tinggi dan didapatkan pengkajian itu untuk suhunya 38,5, kenaikannya dari tadi pagi 37,5, kemudian nadinya 64, lalu tekanan darahnya 110/60, dan untuk respirasinya 17 kali per menit. Kesadarannya kompos mentis, DJS-nya 456. Kondisi umumnya lemah, dan untuk pengkajian resiko jatuhnya resiko tinggi. Awal dari suhu tadi Awalnya 37,5, sekarang menjadi 38,5. Awal masuk di sini berapa? Suhunya 38,5, kemudian dokter memberikan advis untuk suntik IV paracetamol itu menjadi 37,5. Setelah itu dokter menurunkan lagi untuk via oral. Itu tadi ya? Iya, via oral. Lalu sekarang naik lagi jadi 38,5. Oke. Dan gimana, dan apakah kalau menurut saya diganti lagi aja via IV? Oke, akan saya ganti sekarang. Tolong catat ya. Alvis Tonolif 4000 mg Ya. injeksi IV ya. Ya, Terus penggantinya infus jadi RSAL 3%. ya. Setelah itu 1 jam pemberian Palmolive dan pemberian ARV, viral 1 kapsul sebelum makan dan reviral 1 kapsul 20 menit setelah makan. Saya ulangi ya dokter. Ya. Dokter memberikan advis untuk Tamolif 4000 mg via IV, penggantian cairan infus NaCl 3% dan ARV Duvira 1 kapsul sebelum makan. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah. Oke. Perawat menemani dokter melihat keadaan pasien. Dokter menanyakan keluhan pada pasien. Dokter memberikan advis Tamolif 4000 mg dengan cara IV. Penggantian infus menjadi NaCl 3% setelah 1 jam pemberian Tamolif. Dan pemberian ARV Duviral 1 kapsul sebelum makan dan Reviral 1 kapsul 20 menit setelah makan. Selamat pagi Mbak Ria. Gimana kabarnya? Badannya masih lemas apa enggak? Makannya banyak apa enggak sih? Tidurnya gimana tidurnya? Saya periksa dulu ya. Tarik nafasnya. Perutnya sakit nggak? Mual? Iya. Mual. Pusing? Iya. Tekanan darahnya terakhir berapa? Tadi 15 menit sebelum dokter visit 100/60, terus yang respirasinya 17 kali, suhunya 38,5 dan nadinya 62.
Nanti terapinya dilanjutkan ya. Ya. Makasih ya Mbak Lia ya. Terus sembuh ya. Selanjutnya, perawat mempersiapkan obat. Ini ya Mbak Puput kan masih perawat baru di sini. Nah, di sini itu ada nama obat yang hampir sama, seperti Reviral dan Neviral. Ya. Nah, di sini tuh kalau misalnya namanya obatnya hampir sama, dikasih tanda Conlock, Alexon, Electra. Setelah itu kalau misalnya namanya hampir sama, kita pisah supaya nggak salah. Nah, di sini juga ada infus. Yang pertama natrium klorida 3% sama natrium klorida 0,9%. Nah, sedangkan kalau misalnya natrium klorida 3% ini adalah high alert. Jadi harus diberi tanda gini supaya orang-orang tahu. Oh, di bawahnya ya? Iya. Perawat melakukan injeksi IV Tamolif 4000 mg. Selamat pagi Bu Ria. Ini saya perawat kita, saya akan melakukan injeksi. Bentar ya, saya cek dulu. Sudah ada keluhan? Oh, badannya lemas. Bentar saya cek dulu ya. Ini Ibu Siti Komaria, lahirnya tanggal 21 Januari 1996, betul? Bu, ini saya menginjeksikan obat Tamolin. Fungsinya obat ini nanti untuk menghilangkan panas ibu. Ibu masih panas kan rasanya? Ya. Sudah melakukan injeksi. Nanti kalau ada ibu keluhan, misalkan ibu pusing atau ibu kedinginan, ibu nanti bisa panggil perawatnya ya. Ya, ada yang bisa bantu lagi. Ya. Katim melakukan penggantian cairan infus NaCl 3%. Dan Katim pun menemukan adanya plebitis pada pasien.
karena dosisnya dinaikkan sedikit. Oh, sakit? Iya, nyeri. Oh iya, bentar ya. Katim melakukan kegiatan pengisian form KTD dan melaporkan kejadian tersebut pada Karum. Bu, saya mau lapor. Tadi pasien Nyonya R mengalami plebitis. Saya lihat tadi biru-biru, tapi pasien tidak tahu kapan itu plebitisnya terjadi. Oh, apa pasien yang bernama Nyonya R yang pindah dari rumah sakit Islam itu? Iya. Coba panggil perawat yang bertugas pada hari ini. Oh iya. Kenapa ya? Kok bisa dijelaskan? Bu, mohon izin. Tadi saya setelah dokter fisik, saya itu diberi arahan oleh Katim untuk memberikan obat injeksi via IV pada Nyonya R. Tapi waktu saya lihat itu belum ada tanda-tanda plebitis sama sekali. Terus siapa yang melakukan pada pemasangan infus pada Nyonya R? Izin Bu, untuk pasien pria saya memasang infusnya. Saya mengakui kesalahan saya minta maaf karena masih kesulitan untuk mencari pembuluh darahnya. Selanjutnya seperti apa? Iya, nggak apa-apa. Kamu isi form pelaporan ini. Saya nggak mencari siapa yang salah, cuman saya ingin mengetahui kenapa ini bisa terjadi. Ya, terima kasih Bu. Selanjutnya saya akan melaporkan kejadian ini ke TKPLS. Ahli gizi berkoordinasi dengan dokter dan perawat. Selamat siang. Siang. Mohon izin, saya ahli gizi ingin koordinasi tentang dietnya Nyonya R. Bu Ria tadi ya? Iya. Ya. Mbak, saya sarankan nanti kalau makanan dari Ibu Ria itu yang banyak tinggi kalori, Ya. tinggi protein, terus nasinya itu nanti agak kayak seperti bubur itu loh ya. Oh iya. Ya. Iya, Dok. Setelah itu banyak buah-buahnya ya, yang segar-segar. Oh iya. Ya, yang banyak airnya juga. Sudah aja ya. Keadaan Nyonya R tadi mual, muntah, terus lemas. Kalau mbaknya masuk ke ruangannya itu menggunakan APD seperti sarung tangan atau masker dan baju pengaman. Itu aja. Siap. Makasih ya, Sus, Dok. Iya, sama-sama. Ahli gizi melakukan visit untuk menentukan diet pasien. Selamat siang. Selamat siang. Dengan Ibu Ria ya? Iya. Oh ya, di sini saya ahli gizi, saya Rosiana. Saya ingin tanya-tanya tentang untuk diet Ibu ke depannya. Ibu bisa makan lembut, kasar? Saya
Oh, lembut ya. Terus untuk mual muntahnya masih ada nggak? Masih. Oh gitu. Oke, kalau gitu ini saya kasih diet tinggi kalori sama tinggi protein ya. Ibu suka ikan sama daging kan? Iya, kalau daging kurang. Oh ya, oke. Susu suka kan? Ya, udah kalau gitu makasih Bu. Selamat siang. Keluarga pasien berkunjung dan bertanya pada perawat di nurse station. Perawat memberikan edukasi safety pada keluarga. Ini mau jenguk pasien. Atas nama siapa? Nyonya Ria. Oh, Nyonya Ria. Kamar 1A ya, Mbak? Bu, Tapi sebentar ya. Ini bayinya. Mbak Ria. Oh iya, aku mohon maaf sebelumnya ya. Kalau mau ibu mau menjenguk boleh, hanya orang bilang saja. Nanti kasihan bayinya bu. Ya, apa ibu salah satu ini atau? salah satunya bisa titipkan ke perawatnya, tapi ibunya juga harus memakai APD dengan menggunakan masker. Setelah itu menggunakan jas lab ini, jas ini, dan jangan lupa cuci tangan ya Bu sebelum masuk. Ini boleh saya berikan saya dulu ya. Misi ya Mbak ya, Iya. sebentar. Mana sih? Oh ini. Bu, ini benar ini. Oh iya. Makasih Sus. Ya. Assalamualaikum Bu. Gimana keadaannya? Sudah makan. Terus gini. Sudah dari pagi jam 8. Dokter bilang apa saja? Ya tadi cuma suruh istirahat gitu aja. Anakku mana? Anaknya tadi tidak boleh masuk. Sekarang dititipkan di perawat susternya. Pengen. Iya, nanti lekas sembuh dulu, habis itu nanti kan bisa ketemu anaknya. Titip anakku ya. Iya, Cepat sembuh ya. Istirahat dulu. makan yang banyak ya. Ya, terima kasih.